Saudara, sudah bersama kami relawan Rahmat Maulizar yang berjuang berhari-hari melewati jalur ekstrim untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di Aceh. Selamat malam, Bang Rahmat. Selamat malam, Mas. Tentu kami ucapkan terima kasih untuk kontribusinya menyalurkan bantuan logistik bagi yang membutuhkan di Aceh. Kami juga menampilkan beberapa kali mengikuti liputan Anda bersama dengan jurnalis Kompas TV, Raja Umar di sana. Apa yang membuat Anda tergerak, Mas Rahmat, untuk menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Aceh? Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Saya tergerak hati karena dulu saya juga pernah menjadi korban tsunami pada tahun 2004. Dan sekarang sudah saatnya kita bantu warga-warga yang terkena dampak banjir bandang yang dahsyat di Aceh, Sumatera. Saya lihat perjalanan Anda itu gak main-main, banyak jalur yang terputus total, bahkan Anda harus bermalam di rumah warga yang saat itu juga tanpa ada penerangan, tanpa ada listrik, Mas Rahmat. Iya, memang perjuangan luar biasa. Kita menempuh hingga sampai ke titik tujuan karena di sana desa yang terisolir dan desa sebelumnya desa tertinggal pasca sebelum banjir. Itu Mas. Mas Rahmat bisa cerita nggak ketika Anda sampai bisa bertemu dengan warga yang akan Anda beri bantuan saat itu? Kondisi mereka bagaimana? Saya membawa bantuan ini sumbangan dari warga Melabu, dari teman-teman di Melabu, dan untuk kompor zonasinya saya bawa hingga satu mobil penuh, dan dari Melabu Subuh Salam itu jalanan normal dan sampai di Subuh Salam kita terjebak macet hingga 9 jam. Dan kita lanjut lagi siangnya bermalam di Medan dan selanjutnya ke Aceh Sembiang. Di sana saya punya keluarga, yaitu ada keluarga Senyum yang sebelumnya juga sudah dioperasi bibir sumbing. Jadi saya mendapatkan informasi bahwa desa pedalaman yang di Aceh Sembiang itu ada desa Suncing dan desa di desa yang tertinggal ya. Jadi di sana saya ditemani langsung, dijemput langsung oleh korban banjir bandang yang di pedalaman dan membawa saya untuk ke atas untuk kita salurkan. Rata-rata mereka belum mendapatkan bantuan. Gimana? Rata-rata mereka belum mendapatkan bantuan selama beberapa hari. Ya, bantuannya minim terbatas karena akses jalan terputus dan jembatan tidak bisa dilalui. Karena dari Aceh Sembiang, Kuala Simpang menuju ke desa yang kita tuju tadi, itu mencapai 3 hingga 4 jam untuk kita tempuh ke dalam. Itu belum kita menyeberang ke desa Sekerak itu menaiki perahu kita hampir 6 kilo kalau waktunya hampir 1 jam. Wah, artinya ini sangat sangat jauh sekali di tengah jalur terputus juga ini menjadi tantangan. Anda kan kalau kita lihat di visual mengantarkan juga menggunakan mobil. BBM-nya gimana, Mas Rahmat? Ya, BBM alhamdulillah karena kita kemanusiaan dimudahkan oleh SPBU karena di mobil ada tulisan aksi kemanusiaan. Jadi untuk BBM pengisian itu dimudahkan. Tapi stok BBM-nya di sana di beberapa SPBU di Aceh misalkan yang jalur yang Anda lalui itu banyak yang tersedia atau masih langka? Oh, kalau untuk BBM di sepanjang kita jalan melewati itu antrian panjang, panjang. Tapi kita ada stok Gregen, kita isi cadangan untuk stok di jalan. Baik, Mas Rahmat Maulizar, tentu diharapkan cerita yang Anda sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua untuk membuka matanya, bisa membantu sesama di Sumatera dan juga Aceh yang hingga kini masih perlu bantuan. Terima kasih Mas Rahmat Maulizar untuk waktunya di Saya program ingin Kompas menyampaikan Malam. sedikit. Silakan. Ingin menyampaikan sedikit.
kondisi saat ini di di Aceh Tamiang itu sangat membutuhkan bantuan pihak kita semua untuk dibantu salurkan bantuan ini infrastruktur semuanya. Tolong dibantu. Dan kita berharap kepada Bapak Presiden yang sudah datang ke Aceh Tamiang dan sudah beberapa kali ke lokasi bencana agar segera menetapkan status bencana ini bencana nasional. Karena kalau tanpa bantuan pemerintah pusat, mungkin 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan tidak akan ada pembangunan. Kita jangan berharap pemerintah membangun jalan sementara. Baik, kami tangkap. Tapi permanen. Baik. Karena apapun ini rakyat. Rakyat maunya ekonominya pulih. Oke, ini semoga didengar ya Mas Rahmat. Baik, semoga didengar. Tentu Presiden juga sudah kunjungan. Suara Anda mewakili apa yang terjadi di sana. Terima kasih Mas Rahmat Maulizar untuk waktunya di Kompas Malam. Para menteri juga. Oke, kami tangkap. Ini mohon maaf juga karena durasi kita terbatas, tapi kami mencatat juga apa yang menjadi harapan Anda yang mengetahui bagaimana kondisi di lapangan. Terima kasih Mas Rahmat Maulizar untuk waktunya di Kompas Malam. Baik.